Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan melanjutkan tentang pola rezeki Allah, yaitu kenapa harus kaya. Saudaraku, untuk menjadi kaya, maka Anda harus memiliki alasan yang masuk akal dan layak untuk diperjuangkan. Karena setiap orang berhak untuk kaya. Setiap orang boleh menjadi kaya. Namun, jika saya seorang muslim, maka menjadi kaya adalah harus. Sekarang bayangkan Anda tinggal di rumah megah dengan fasilitas yang mewah, memiliki mobil yang mahal, dan beberapa properti yang banyak. Namun, Anda tetap menjadi orang yang ramah, suka sedekah, dan selalu berbagi kebahagiaan untuk orang lain. Nah, inilah alasan kenapa harus kaya. Dengan menjadi kaya, Anda dapat memberikan zakat yang lebih besar. Anda dapat bersedekah kepada lebih banyak orang. Anda dapat membangun jalan. Anda dapat membangun pesantren dan lain-lain. Sekarang, saya akan ajak sedikit permainan. Coba jawab pertanyaan saya berikut ini. Allah yang menjadikan tertawa dan menangis. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan. Allah yang menjadikan kekayaan dan titik-titik. Kira-kira apa jawaban yang ada pada diri Anda di atas tadi? Mari kita analisa. Pertama, 4 kalimat di atas mungkin semacam lawan kata. Yang kedua, lawan kata dari kekayaan adalah kemiskinan. Apakah mungkin jawabannya adalah kemiskinan? Ternyata kalau jawabannya adalah kemiskinan, maka jawaban tersebut adalah salah. Waduh, terus apa dong yang benar? Memang, seolah 3 kalimat di awal adalah lawan kata. Namun, pada kalimat keempat bukanlah lawan kata. Beberapa hal di atas kami ambil dari surat An-Najm ayat 43 sampai 48. Silahkan dicek. Sehingga, menurut ayat tersebut, Allah yang menjadikan kekayaan dan kecukupan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Allah tidak pernah menjadikan kemiskinan. Dan kalaupun ada orang yang miskin, lebih disebabkan oleh mereka sendiri. Orang-orang yang enggak nurut sama Al-Quran. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Dan orang-orang yang enggak pernah baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Kaya, yang menggenggam langit dan bumi, sudah mempersiapkan manusia agar menjadi kaya. Agar manusia menjadi makhluk yang dilayani. Tetapi karena ulah manusia sendiri, dosanya sendiri, maka Allah membuka kesempatan agar manusia mau bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Nah, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan kaya? Ada banyak tolok ukur untuk mengatakan seseorang itu kaya. Misalnya, kaya itu kalau hidup sudah tidak punya utang. Kaya itu bisa memiliki passive income yang cukup untuk membiayai gaya hidupnya.
Kaya itu jika memiliki banyak properti dan kendaraan. Kaya itu titik selanjutnya. Menurut saya, kaya itu dilihat dari seberapa besar zakat yang kita keluarkan. Bisa dibayangkan bagaimana jika seseorang mengeluarkan zakat setiap bulannya 2,5 miliar. Berarti setidaknya dia punya aset 100 miliar. Wow banget kan? Lagi-lagi ini ukurannya berbeda. Masing-masing orang tentu berbeda cara berpikirnya. Namun, saya pernah dapat motivasi begini. Kalau dikatakan kaya, kalau kamu bisa zakat 3 kali dari harga HP-mu. Wow. Coba cek HP-mu, harganya berapa? Artinya apa? Artinya kita punya HP harus manfaat dunia dan akhirat. Masa enggak sih HP yang dibeli mahal cuma dipakai urusan dunia doang? Ayo cek berapa harga HP-mu. Terus kalikan 3. Itulah zakat yang seharusnya kamu keluarkan setiap bulannya. Islam tidak melarang kaya harta, tetapi yang diperoleh dengan cara yang benar dan disalurkan dengan cara yang benar. Rasulullah dan para sahabat adalah orang yang kaya, bukan saja kaya hati, tetapi kaya harta dan properti. 2 pendiri organisasi besar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah orang kaya. Bukan saja kaya hati dan ilmu, tetapi juga harta kaya. Insya Allah, kita ini bisa meniru kedua orang tokoh tersebut. Sehingga kita tidak dilarang untuk menjadi kaya. Karena kekayaan itulah yang akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang akan didapat meraih kemuliaan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Hujarat ayat 13. At-Tabari rahimakumullah berkata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, wahai manusia, adalah orang yang paling tinggi takwanya pada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Tafsir At-Tabrani. Ibnu Katsir rahimakumullah berkata, sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari keturunan kalian. Tafsir Al-Quran Al-Azim 13.169. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mulianya seseorang di dunia adalah karena kaya, namun mulianya seseorang di akhirat karena takwanya. Demikian dinukil dalam tafsir Al-Baghawi. Jadi intinya kita boleh menjadi kaya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.